Oke guys, hari ini kita berbicara mengenai vektor. Jadi kalau vektor, namanya vektor dia pasti ada arah. Jadi konsep penting tentang vektor adalah misalkan ini dia mengikuti aturan jajaran genjang. Ini namanya aturan jajaran genjang ya. Ini V1, ini V2, kemudian ada resultannya. Kita cari resultan dengan mengikuti aturan kosinus, yaitu akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2 V1 V2 cos theta. Atau kita mengikuti aturan sinus, A per sin alfa, B per sin beta, C per sin gamma. Sudut sisi kita dibagi sudut di hadapannya. Kemudian V1, misalkan itu 10 meter per sekon, V2-nya 20 meter per sekon, dan tetanya adalah 60 derajat. Carilah resultannya. Berarti ikuti saja aturan cos tadi. Tapi di sini bedanya adalah dia ada plus. Ya, dia plus, tidak minus. Kalau itu harusnya dia minus. Dia negatif. Tapi ini dia positif 2, V1, V2. Oke. Setelah itu Anda masukkan V1-nya 10, V2-nya 20. V1-nya 10, V2-nya 20. Ingat bahwa cos 60 itu adalah setengah. Setelah kita hitung hasilnya 100, 400, 200, 10 akar 7 meter per sekon. Sekarang kita lanjut soal kedua. Nah, vektor A 3 cm, vektor B 4 cm, dan sudut yang mengapitnya adalah 60 derajat. Maka tentukan besar dari vektor A min vektor B besarnya berapa. Berarti besarnya adalah, nah, karena ini minus berarti minus juga itu. Negatif dia. Ya, akar dari 3 kuadrat, 4 kuadrat, min 2, 3, 4. Cos theta ya, cos 60 dia adalah setengah. Anda kurangi, dapatnya adalah akar 13 cm. Ya, nah, lihat pertanyaannya apa. Semuanya satuannya cm. Oke, berarti dia cm. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, misalnya vektornya sama besar. V1 sama dengan V2 sama dengan V. Pertanyaannya, kalau hasilnya nanti ini ada 2 vektor ya. 2 vektor. Ini awalnya ya, resultannya sama nih ternyata. Berapakah sudutnya mengapit? Berarti V resultan sama dengan akar dari V1 kuadrat, V2 kuadrat, tambah 2 V1 V2 cos theta. Nah, ini V ya. Anggap saja V kuadrat tambah V kuadrat tambah 2V kali V cos theta. V sama dengan akar dari 2V kuadrat tambah 2V kuadrat cos theta. Kita kuadratkan ya. V kuadrat, kalau dikuadratkan akarnya hilang. Min V kuadrat sama dengan 2V kuadrat cos theta. Maka cos tetanya adalah minus setengah. Itu berarti tetanya adalah 120 derajat. Nah, itu ya. Kemudian nomor 4. Apabila vektor resultan sama dengan vektor selisih, maka pertanyaannya adalah tetanya berapa? Oke, kita hitung lagi. Berarti kalau vektor resultan itu rumusnya adalah V1 kuadrat, V2 kuadrat, tambah 2V1 V2 cos theta. Kalau vektor selisih, akar dari V1 kuadrat, V2 kuadrat, min 2 V1 V2 cos theta. Yuk sekarang kita kuadratkan, berarti V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2V1 V2 cos theta sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat min 2 V1 V2 cos theta. Oke, sekarang habis semua ini. Saya bisa coret. Berarti 4V1 V2 cos theta sama dengan 0. Nah, penyebab 0 ini tidak mungkin datang dari ini.
pasti datangnya dari cos tetanya sama dengan 0. Sehingga tetanya adalah 90 derajat. Itu. Kemudian untuk mengecek apakah konsep kita sudah benar. Misalnya vektor A panjangnya 12, vektor B panjangnya 5, vektor C panjangnya 13. Panjang ini kalau di vektor berarti besarannya. Dan apabila A tambah B sama dengan C, pertanyaannya sudutnya berapa? Nah, yuk kita hitung. 5, 12, 13. Ini berarti Pitagoras. Kita sudah tahu hasilnya 90 derajat. Kita cek, uji apakah benar konsepnya. Siapa tahu saya bisa salah kan? A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta sama dengan C. Akar dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ya, 12 sama 5. Ini 12, B-nya 5 kemudian. Nah, tambah 2 kali 12 kali 5 cos theta. C-nya 13. Kita hitung ya. Ini kalau kita kuadratkan berarti langsung 169 tambah 120 cos theta sama dengan 169. Sehingga cos theta-nya itu adalah 0. Berarti theta-nya 90 derajat. Sesuai dengan hipotesis kita. Karena ini mengikuti aturan Pitagoras. Teorema Pitagoras mengatakan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat benar sama dengan 13 kuadrat. Oke. Mungkin itu saja contoh dari saya, lecture saya pada kali ini. Apabila kekurangan, mohon disampaikan. Thank you. Kita sambung lagi nanti. Goodbye. Mohon di-subscribe dan di-like. Bye.